Wahai Hovifah dan Emil Dardak, simak pernyataan Firly Bahuri ini. KPK takkan pandang bulu. Baiklah, para sahabat, sebelum kita lanjut, tolong ringankan tangan Anda untuk like, subscribe, lonceng, dan komen di channel kecil ini, supaya channel YouTube baru belajar ini bisa berkembang. Saya doakan yang sudah subscribe channel ini dengan ikhlas, semoga dimudahkan rezekinya oleh Allah, dilancarkan urusannya dunia dan akhirat, dan juga selalu dalam lindungan Allah, di setiap detik dimanapun Anda berada. Amin 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 ya rabbal alamin. Sahabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri, memastikan pihaknya tidak akan pandang bulu menindak setiap pihak yang terlibat dalam kasus dugaan suap dana hibah di Pemprov Jawa Timur, Jatim. Hal ini disampaikan Firly setelah KPK menggeledah kantor Gubernur Jatim, Hovifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak. KPK bekerja profesional sesuai asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Dan tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun, kata Firly dalam keterangannya. Purnawirawan Polri itu menyampaikan KPK memiliki mandat melaksanakan UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua UU Nomor 30 Tahun 2002. Dalam undang-undang itu, Firly menyampaikan KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif, yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak terpengaruh kepada kekuasaan siapapun. KPK bekerja tidak pandang bulu, karena itu adalah prinsip kerja KPK. Namun harus diingat bahwa KPK tidak akan mentersangkakan seseorang kecuali karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, kata Firly. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK rampung menggeledah sejumlah ruang kerja di Pemprov Jawa Timur, Jatim. Dari kegiatan tersebut, penyidik KPK mengamankan berbagai dokumen terkait pengusutan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah di Provinsi Jatim. Ali mengatakan berbagai dokumen dan bukti elektronik itu diduga berkaitan erat dengan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah. Sejumlah ruangan yang digeledah KPK ialah kantor Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekda, dan Bapeda. Diketahui, KPK telah menetapkan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain Sahat, KPK juga turut menahan 3 tersangka lainnya. Ketiganis yakni Rusdi selaku staf ahli Sahat Rusdi, Kepala Desa Jelgung sekaligus Koordinator Kelompok Masyarakat Pokmas Abdul Hamid, dan Koordinator Lapangan Pokmas Ilham Wahyudi alias Eeng. Dalam kasus ini, Sahat diduga menawarkan diri untuk membantu dan memperlancar pengusulan pemberian dana hibah dengan meminta uang muka ijon. Dari pengurusan alokasi dana hibah untuk Pokmas tersebut, politikus senior Partai Golkar itu diduga telah menerima uang suap sekitar 5 miliar rupiah. KPK bekerja profesional sesuai asas pelaksanaan tugas pokok KPK dan tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun, kata Firly dalam keterangannya, Jumat, 23/12. Purnawirawan Polri itu menyampaikan KPK memiliki mandat melaksanakan UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua UU Nomor 30 Tahun 2002. Dalam undang-undang itu, Firly menyampaikan KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak terpengaruh kepada kekuasaan siapapun. KPK bekerja tidak pandang bulu, karena itu adalah prinsip kerja KPK. Namun harus diingat bahwa KPK tidak akan mentersangkakan seseorang kecuali karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, kata Firly. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK rampung menggeledah sejumlah ruang kerja di Pemprov Jawa Timur, Jatim. Dari kegiatan tersebut, penyidik KPK mengamankan berbagai dokumen terkait pengusutan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah di Provinsi Jatim. Sejumlah ruangan yang digeledah KPK ialah kantor Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekda, dan Bapeda. Diketahui, KPK telah menetapkan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain Sahat,
KPK juga turut menahan 3 tersangka lainnya.